semuanya, kembali lagi bersama aku Bella. Di video kali ini aku akan menjelaskan algoritma dan pemrograman materi yang keempat, yaitu pernyataan bersyarat. Selamat menonton. Pertama-tama kita akan membahas apa sih itu pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat adalah pernyataan yang digunakan untuk menguji nilai ekspresi. Jika nilai ekspresi true, benar, maka pernyataan di bawah ekspresi dikerjakan. Jika nilai ekspresi false, salah atau tidak, maka pernyataan di bawah ekspresi tidak dikerjakan. Untuk menuliskan pernyataan bersyarat di Python, maka kita bisa melakukan dengan 3 cara. Bentuk yang pertama yaitu if ekspresi. Bentuk pernyataannya, jika ekspresinya bernilai benar atau true, maka pernyataan tersebut dikerjakan oleh Python. Contohnya, ujilah apakah nilai A lebih besar dari 10. Jika true atau benar, maka nilai A akan ditampilkan. Contoh algoritma deskriptifnya, yang pertama itu mulai, kedua inputnya itu ada A, kita buat A-nya itu 35. Yang ketiga itu proses. Jika A lebih besar dari 10, maka tampillah nilai A yaitu 35. Yang keempat, selesai. Selanjutnya kita akan buat codingannya menggunakan fitur editor online. Di contoh soal tadi kita bikinkan A sama dengan 35. Terus enter. Kita ketik if A lebih besar sama dengan 15. A lebih besar 15. Titik 2 di sini ya teman-teman, agar bisa diproses. Enter, kita print A. Print A. Kita run. Karena 35 merupakan angka yang lebih besar dari 15, maka hasilnya itu true. Maka akan diproses dan muncullah A. Jika angka A ini kita buat angka lebih kecil dari 15, misalnya kita buat 10, kita print A, kita run, maka coding tidak berjalan karena merupakan false, salah. Jadi pemrograman tidak berjalan, tidak diproses. Bentuk kedua yaitu if ekspresi pernyataan 1, terus else pernyataan kedua. Jika ekspresi bernilai true atau benar, maka pernyataan 1 yang dikerjakan. Jika ekspresi bernilai false, maka pernyataan 2 lah yang dikerjakan. Bentuk kedua yaitu if ekspresi pernyataan 1, terus else pernyataan kedua. Jika ekspresi bernilai true atau benar, maka pernyataan 1 yang dikerjakan. Jika ekspresi bernilai false, maka pernyataan 2 lah yang dikerjakan. Kita masuk ke contoh codingnya seperti ini. Kita buat A seperti di contoh. A sama dengan 10. Enter. B-nya kita buat itu 20 seperti di contoh soal. B sama dengan 20. Enter. Kita buat if apakah A lebih besar dari 10. 10. Kita beri petik 2 di sini seperti ini agar proses pemrograman bisa berjalan. Kita print, lalu kita print nilai A. Kita print A. Oke, enter. Kita masuk ke if untuk B-nya, apakah B lebih besar dari 10. Petik 2. Enter, kita print B.
Selanjutnya kita run, maka yang muncul adalah nilai B. Karena ekspresi yang pertama merupakan false, salah, maka ekspresi yang kedua yang akan dikerjakan. Maka pernyataan 2 lah yang akan keluar. Jika tadi angka variabelnya A yang lebih besar, maka pernyataan 1 yang akan dikerjakan. Sedangkan ini, pernyataan 1 itu merupakan false, salah, maka ekspresi kedua yang dikerjakan. Yang terakhir ada bentuk ketiga, yaitu ekspresi if ekspresi 1, pernyataan 1, elif ekspresi 2, pernyataan 2, terus elif ekspresi 3, pernyataan 3, dan seterusnya sampai yang terakhir else pernyataan n. Contohnya, kita dapat membuat algoritma untuk menentukan bilangan terbesar di antara 5 buah bilangan berikut. Kita buat itu A, contohnya 5, B 7, C 9, D 10, dan E 12. Kita dapat membuat algoritma deskriptifnya seperti ini. Yang pertama itu mulai, kedua input, yang inputnya itu ada B, ada A, B, C, D, dan E. Misalnya kita buat A-nya tadi kan seperti di contoh ya. A-nya itu 5, B-nya 7, C-nya 9, D-nya 10, dan E-nya 12. Lanjut kita ke proses. Jika A lebih besar dari B, maka A yang akan dikerjakan. Jikalau tidak, maka akan lanjut ke B. Jikalau B juga tidak, akan dilanjut dengan C, D, sampai menemukan angka yang lebih besar dari proses kita tersebut. Yang terakhir, yang keempat adalah selesai. Berikut ini contoh pemrograman dari contoh soal yang kita buat tadi ya teman-teman. Kita buat A, seperti contoh di soal A itu 5, enter, B sama dengan 7, C sama dengan 9, D sama dengan 10, dan yang terakhir E itu kita buat di contoh soal tadi 12. Enter. Selanjutnya kita akan buat if ekspresi A, jadi A lebih besar dari 10. Mana nih? Kita print pernyataan A, enter. Kita run dulu ya teman-teman, apakah pemrograman berjalan atau tidak. Pemrograman tidak berjalan karena ekspresi A dan pernyataan A itu false, jadi pemrograman tidak berjalan. Kita masuk ke ekspresi yang kedua, yaitu if B lebih besar dari 10. Enter, kita print B, kita run lagi. Apakah pemrogramannya berjalan? Masih belum berjalan karena ekspresi yang pertama, ekspresi A dan ekspresi B merupakan pernyataan yang salah atau false, jadi pemrograman tidak dapat berjalan. Kita enter, lanjut ke pernyataan yang ketiga, ekspresi yang ketiga, yaitu if C lebih besar 10. Kita print pernyataan C. Kita run lagi. Masih belum dapat berjalan juga pemrograman kita karena pernyataan yang ketiga, ekspresi yang ketiga merupakan pernyataan yang salah. Jadi pemrograman tidak dapat berjalan. Kita enter, masuk ke ekspresi yang keempat, if D lebih besar dari 10. Sebentar ya teman-teman, ada kendala. Selanjutnya kita print
pernyataan D. Kita run lagi. Masih tetap belum berjalan, pemrograman belum bisa diproses karena pernyataan D, ekspresi D merupakan false. Jadi, pemrograman tidak dapat berjalan. Yang terakhir, yaitu if E lebih besar dari 10. Kita enter, kita print pernyataan E. Kita run, teman-teman. Codingan berjalan karena E lebih besar dari 10. True, pernyataan benar. Jadi, ekspresi benar. Maka pernyataan E dapat diproses di pemrograman kita. Kita kecilin agar semua angkanya kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi seperti inilah bentuk codingan dari contoh soal kita yang terakhir tadi. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.